Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Teguh Mania Tanah Air dengan Cak Hari Imawan Channel atau biasa disebut Cak Hari. Kali ini kami akan membahas atau bikin topik tentang pakan burung tekukur atau pakan burung terkuku. Bagaimana dilihat bahwa pakan tekukur atau pakan terkuku ini sebagaimana lazimnya ada beberapa jenis yang menjadi kesukaan dari burung itu sendiri, yaitu millet putih. Jadi sebisa mungkin hindari millet kuning ya, karena millet kuning banyak kutu dan banyak sekamnya. Itu yang saya amatin. Jadi millet putih, kemudian yang kedua adalah beras merah. Dan yang ketiga adalah gabah bangkok dan ketan hitam. Jadi 4 yang wajib biasanya kami gunakan untuk breeding maupun burung yang kita kasihkan pada burung-burung lomba. Sahabat Teguh Mania, bahwa untuk pakan ini saya sarankan sebelum kita pergunakan dan kita kasihkan atau berikan kepada burung kita, ada baiknya pakan-pakan tersebut dicuci terlebih dahulu. Alasan kenapa harus dicuci ya karena pertama adalah tidak membuka kemungkinan masih ada zat-zat kimia, misalnya pupuk, insektisida, atau penyemprotan hama-hama yang masih menempel di biji-biji millet maupun beras merah itu sendiri, sehingga tentunya tidak baik untuk kesehatan maupun organ dari burung yang kita pelihara. Jadi ada 2 versi di sini yang saya gunakan, yaitu untuk pakan burung tekukur untuk ternak kita atau di kandang breeding, dan pakan terkuku untuk keperluan lomba. Ini juga perlakuannya berbeda. Dan kita membahas yang pertama adalah pakan tekukur atau terkuku yang baik untuk breeding atau untuk ternak kita. Jadi sebagaimana diketahui bahwa komposisi campuran yang biasa kami gunakan adalah untuk ternak adalah millet putih tentunya, kemudian beras merah, kemudian terkadang saya kasih gabah bangkok sedikit, dan ketan hitam. Nah, ketan hitam di sini fungsinya hanya untuk menghangatkan bila dirasa cuacanya misalnya bulan-bulan yang sering hujan atau musim penghujan, itu kita perlukan media pakan ketan hitam, karena fungsi dari ketan hitam adalah untuk menghangatkan tubuh burung itu sendiri. Kemudian selain 4 jenis pakan itu, yaitu millet, beras merah, gabah bangkok, dan ketan hitam, itu untuk breeding itu biasanya saya menggunakan tambahan extra fooding, yaitu berupa pur apa saja, bisa 521, bisa 321 dan sebagainya. Tapi kalau di kami, saya sering menggunakan pakan pur, itu pakan untuk burung puyuh, yaitu kodenya SP22. Pakan burung puyuh atau pur itu sendiri bagus untuk menambah protein dari burung itu sendiri, karena biasanya kita jumpai sering telur yang song atau yang bening itu dengan tambahan nutrisi dari pur itu sendiri, insya Allah akan punya benih, jadi tidak bening lagi. Itu alasan kami menggunakan pur. Jadi di sini pur bisa pur apa aja, pur ayam, pur burung dan sebagainya.
tapi kebiasaan kami menggunakan SP22. Hanya saja bedanya kalau millet, beras merah, ketan hitam, dan sedikit gabah bangko itu dijadikan satu tempat tersendiri ya, dicampur, mas saya dicampur jadi satu, hanya pur saja yang tempatnya tersendiri, biar kita bisa melihat pada saat pur itu habis dan sebagainya, jadi lebih gampang untuk mengisinya. Sahabat Dekomonia, itu untuk perlakuan pakan burung untuk breeding. Kemudian yang kedua adalah pakan burung khusus untuk burung lomba. Sebagaimana diketahui bahwa burung lomba juga perlu extra fooding. Bagaimana jilid 1 itu setelah proses memandikan, kemudian memberikan pil atau jejamuan pada burung. Yang tak kalah pentingnya adalah pemberian pakan yang betul-betul disukai oleh burung. Jadi sahabat Dekomonia, burung itu memiliki karakteristik atau kesukaan yang satu sama lain berbeda. Dan disinilah kejelian kita selaku pelomba untuk melihat apa yang menjadi kesukaan dari burung itu sendiri. Ada yang suka hanya milletnya saja, sehingga kita bisa lihat di pakannya itu masih banyak beras merah. Artinya beras merah itu tidak disentuh atau tidak dimakan oleh burung itu sendiri. Artinya bahwa dia tidak suka beras merah. Ada yang hanya beras merahnya yang dulu yang dihabisin. Kalau tidak ada pakan lain, baru milletnya yang dimakan. Artinya burung itu sendiri lebih suka gabah merah. Jadi itu perlu kejelian, perlu memahami karakteristik, kelebihan dan kesukaan dari masing-masing burung itu sendiri. Kemudian karakteristik suara burung kan tentunya bermacam-macam. Ada suara yang besar cowong, ada yang suara kristal melengking, ada yang suaranya middle, biasa-biasa aja, nggak besar nggak kecil, dan tentunya memiliki dasar suara masing-masing yang juga berbeda. Nah, di sini peran dari pakan burung itu sangat-sangat berpengaruh sekali terhadap kualitas suara dari burung kita. Artinya begini, jadi pakan burung itu tentunya jangan salah persepsi bahwa pakan burung ini bukan menambah kualitas burung dari jelek menjadi bagus, tidak. Jadi pakan burung ini sifatnya untuk lebih memaksimalkan suara masing-masing burung dari burung itu sendiri. Jadi seperti komposisi beras merah gitu. Beras merah itu kita gunakan apabila burung kita sendiri powernya kurang. Jadi kalau misalnya power kurang, itu biasanya campuran beras merah dipakan kandang sangkar ya, sangkar ternak kita ini lebih banyak saya kasih beras merah agar powernya itu lebih mengema lah istilahnya, lebih jernih ya. Tapi ada yang burung suaranya atau dasar suaranya udah bagus. Di sini saya sarankan untuk tidak atau mengurangi pakan dengan komposisi beras merah, karena dikhawatirkan misalnya burung lomba itu kan ada suara depan, suara tengah, suara ujung, dasar suara dan irama itu di akhir atau suara ujungnya kalau terlalu powernya terlalu berlebih, dengan asumsi kita lebih sering kita kasih makan beras merah, itu dia suaranya nanti dikhawatirkan akan nyongket gitu loh. Misalnya suara terkuku dek kuku itu bila pakan itu komposisi beras merahnya tidak terlalu banyak,
Tapi begitu beras merah kita kasih lebih, dia ujungnya tidak santun lagi atau tidak delosor lah istilah dalam bahasa lomba. Jadi dia akan nyongket. Jadi saya contohkan suara ujung yang nyongket, dek ku ku ku. Jadi bukan seperti daun yang terbang kemudian jatuh ke tanah, tapi dia seakan-akan lebih meninggi di akhir ujungnya. Ini tentunya akan mengurangi penilaian dalam kriteria dalam suatu lomba. Jadi begitu sahabat Dekumania. Jadi tentunya burung-burung yang akan kita lombakan ini kita sudah tahu masing-masing burung. Dari sekian burung mana yang suka beras merah atau mana yang suka hanya milletnya saja dan sebagainya. Tapi satu hal yang tetap saya gunakan dan ini bagus untuk baik itu burung yang powernya kurang maupun yang suaranya gembos, artinya suaranya besar tapi tidak terdengar di ketinggian, itu tetap saya menggunakan gabah bangkok atau gabah lampung di sini. Jadi sejenis gabah yang bentuknya itu agak bulat-bulat kecil gitu. Karena gabah bangkok atau gabah lampung ini baik itu untuk yang powernya kurang atau yang gembos dan sebagainya, itu semakin bagus kualitas dari burung itu sendiri nantinya, karena suaranya kering itu lebih enak terdengar. Itu sahabat Dekumania yang bisa saya sampaikan sebagai sekedar tip ya, tip untuk pakan burung, baik itu pakan burung untuk ternak atau breeding maupun untuk lomba. Dan tentunya perbedaannya hanya di komposisi. Kalau misalnya breeding tidak perlu, hanya cukup untuk pakan burung itu dicuci bersih dulu, baru dijemur, kemudian dikeringkan sampai kering, langsung dikonsumsikan ke hasil ternak kita. Tapi biasanya ada beberapa teman atau saya sendiri kadang-kadang khusus untuk burung lomba, selain kewajiban untuk mencuci bersih dari pakan burung itu sendiri, biasanya setelah dijemur, dijemur sampai kering ya, kemudian kita campuri rempah-rempah. Ada yang dikasih jahe, ada yang dikasih kunyit, kemudian dikasih madu dan sebagainya. Tapi untuk kami Nyunggi Wakul Farm, untuk khusus untuk burung lomba ini, setelah dicuci bersih hanya kami kasih 2 media saja, yaitu kunyit dan madu. Kunyit di sini adalah untuk antibiotik ya, sangat bagus untuk pencernaan dari tubuh burung itu sendiri. Kemudian sebagaimana diketahui bahwa madu tentunya sangat bagus untuk energi, untuk power, untuk kesehatan dari burung itu sendiri. Jadi perbedaannya itu pakan burung untuk breeding maupun pakan burung untuk lomba. Demikian sahabat Dekumania yang bisa saya sampaikan. Untuk konten selanjutnya saya akan membahas tentang pelatihan burung, baik itu pelatihan burung saat bepergian ke lomba maupun saat digantang di ketinggian. Jadi itu harus betul-betul dilatih, karena kalau burung sudah terlatih dan dibiasakan sesuai dengan kriteria lomba, insya Allah burung itu akan maksimal bekerjanya. Intinya semakin gacor di lapangan. Sekali lagi saya Jahari Imawan, terima kasih atas perhatian dari teman-teman. Mudah-mudahan tutorial singkat ini sangat bermanfaat khususnya untuk para pelomba, dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jangan lupa salam sehat.